Kondangan-kondangan aja, kondangan lu mikirnya. Kerja kapan? dulu baru nikah. Oh iya benar. Oke, kita back to draft. Jangan aja Gocek gitu. Lihat satu hero sebelum memasuki PSBN yang kedua. Dari tim Rebel apakah bakal muncul Franco? Ya sempat dimention oleh Ranger Mas untuk bisa memberhentikan pergerakan dari Joy dari tim Jadi RRQ. konsepnya adalah Konsepnya gimana tuh? ketika ada RRQ yang initiate dengan hero-hero yang dia miliki itu masih bisa diredam sama Franco-nya itu. Surprise-nya Nah. itu yang menggagalkan. Dan benar saja terjadi. Seperti yang apa dikatakan Ranger Emas. Akan ada stopper untuk Joy-nya. Dan juga dari tim RRQ mereka punya Kufra tentunya. Dengan bouncing ball-nya yang bisa menyulitkan Cloud ketika battle Imax ke belakang itu bisa ditahan oleh Kufra. Tapi yang menjadi ancaman adalah dari Parsianya. Nah, ini sekarang, bisa. Sekarang Langsung lompat ya. Sekarang dari gini. Cloud-nya. Sekarang Apaan tuh? tempo permainan RRQ ini udah, kalau by draft ya, ini udah dipegang sama nih posisinya. Tadi mungkin Sama. RRQ dominasi banget nih. Mereka ada Cloud, ada Farsha, mereka ada Joy. Tapi sekarang udah ada Franco ini mungkin agresivitas RRQ bisa dibekam. Gak terlalu banyak tapi gak terlalu maksimal lah. Dan sedangkan kalau RRQ melihat potensial di arah God laner-nya, dia mungkin saja butuh God laner yang bisa sustain. Oke. Kenapa? Karena ini dia akan di-press dengan 2 player. Mungkin Franco sama Cloud atau mungkin ada tambahan Swallow, kita nggak tahu. Sedangkan rotasi yang dilakukan oleh Finn, ini bisa saja ke arah EXP. Masih bisa ke EXP. Sedangkan kalau di RRQ menurut aku God lane yang paling aman adalah Brody. Tapi Brody langsung tutup. Nggak mungkin Ini bakal dikasih sulit lepas. banget. Ini bakal sulit. Apakah Melissa mungkin bakal muncul? Tapi Melissa ingat, damage dari Cloud atau penguntas yang masih masuk. Oke, dia bisa menggunakan Go Away untuk membuang Franco-nya, untuk cancel dari Bloodihannya. Tapi baik lagi, itu yang aku bilang. Cloud masih bisa untuk memberikan damage ke arah Melissa. Tapi RRQ, mereka nge-ban ke arah Hayabusa. Dan juga Beatrix benar-benar diminimalisir banget hero dari Skylar-nya. Yang sangat mengerikan adalah kalau bisa ada flex pick join ini akan ditaruh di arah God lane. Oke. Kita nggak ada yang tahu. Masih Dan bisa. ini dia, Ratu Banteng. Aduh, Hilang. hilang. Barusan ada belakang. Tuh, Ratu Banteng. Ratu Banteng masih stay mendukung Rebellion Zion. Luar biasa. Luar biasa. Queen of Bull. Iya, tuh. Ngebull. Ngebull. Salah ya. Berasa dong. Kamu ini ya. Tapi lihat. Queen of Bull nih bro. Seruduk dong. Gitu. Bukan senggol. Bukan senggol, seruduk. Seruduk dong. Pakai tanduk. Cuaks. Gitu. Cuaks. Lihat. Asasinya dihabisin. Jungler dari hero Vincent dia habisin semuanya. Masih ada Lancelot kan Vincent kemarin. Masih ada Martis juga. Dan ternyata Lancelot. Ini predik lu. Dari tadi. Apa? Oke juga nih. Gak boleh terlalu pintar. Gak boleh terlalu pintar. Gak boleh. Nggak Karena boleh. gimmick saya emang harusnya yang gak Iya, pintar. Gak pintar. Tapi Sekali aja. sebenarnya pintar. Dan kita langsung menuju ke arah traffic aja ya. Dengan ada Lancelot di kanan, harusnya bakal ada link dari Albert yang bakal muncul. Kalau Albert mau main link, Kalau itu mau. akan menjadi bahaya untuk si Heist-nya. Heist-nya bakal di-pressure dan mungkin gameplaynya akan sama dengan game yang pertama. Menurut aku kalau Albert pakai link. Iya, karena kita ketahui link Albert berseason-season sangat menyeramkan, tapi tetap Melissa dan juga Edith. Ternyata Joy ke arah jungle. Dan akan dimainkan oleh seorang Albert dan Lemon seperti game sebelumnya akan menggunakan Edith. Belum tentu, kita makanya masih lihat. Masih bisa. Masih bisa Masih dilihat. bisa Kufra XP. Ini masih bisa di-flex kecuali ya mid lane sama god lane-nya ya. Iya. Masih ditunggu, tapi harusnya si Joy di Albert ya. Harusnya. Harusnya Joy di Albert. Oke. Dan Joy di Albert berarti tandanya ini sama kayak penggunaan hero-hero yang memiliki dash tinggi. Iya. Albert sangat pasif Sangat dengan pasti. Hero-hero yang bisa ngedes-ngedes. dan sekarang Hero-hero yang EXP mekanik lane-nya tinggi. harus menutup dari pergerakan permainan Yuzong. tim RRQ. Yuzong boleh. Menurut aku Yuzong adalah pilihan yang tepat. Yuzong. Ini Atau bisa kalau mau mengarah ke arah Terisla. backline. Terisla akan menjadi hero yang benar-benar dilumat. Di Lumat. Jadi mau nggak mau Terisla-nya ini akan main flicker-flicker aja. Oke, Benedetta ini berat sih. 1, 2, 3, 4 hero yang suka ngilang-ngilang, Ji. RBL makan siang pakai telur 2-0. Cuaks. Wah. Pagi-pagi makan bakwan Ganti ini dong, RRQ kok yang RBL dilawan. mana? RBL tunjukin dong, masa nggak ada kata-katanya nih? Iya dong, lihat. Aduh. Ini kan tuh. dari tim RRQ. Ada RRQ ada tuh. Ganti dong. Nah, tuh baca nih, Ji. Pagi-pagi makan bakwan. Cakep. Ini RRQ kok dilawan. Aduh. Wah, tim RRQ udah, sekarang tim Rebellion jangan lupa ya, kalian semua juga harus menunjukkan kemampuan mereka Rebels. Ini juga luar biasa kompak, tapi sang raja dari segala raja,
Akankah membalaskan dendam mereka atau bahkan Rebellion? Kita tahu kekuatan mereka suka datang tiba-tiba di saat yang dibutuhkan. Dan sebentar lagi akan menjadi penentuan pulang makan telur atau akan ada game yang ketiga. IPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the land now, Don. Ini dia game yang kedua antara Rebellion Zion melawan RRQ. Setelah RRQ mendapatkan poin pertamanya dengan permainan mendominasi, apakah di game kedua mereka akan melakukan hal yang sama atau Rebellion udah belajar dari kesalahan pada game sebelumnya? Dan bahkan ingat, ini Heist menggunakan Cloud-nya. Ini Heist punya win rate yang tinggi dengan Cloud-nya. Dan bahkan Heist adalah orang yang bisa menggendong Rebellion Zion di beberapa waktu kemarin. Tapi Vin membuat seorang Swallow ini agak sedikit terpressure dan harus menggunakan flickernya terlebih dahulu. Mau tidak mau di early, flickernya harus digunakan. Dan ketika flicker ini terpakai, Turtle yang pertama kemungkinan Swallow tidak akan ada flicker Bunggari. Itu sangat-sangat sulit banget ketika adanya fight akan yang dipaksakan di arah Turtle. Dan lihat, dari arah Godling juga, Skylar 1v1 situation dengan Heisei dipukul mundur. Karena baik lagi, Cloud ketika di early game benar-benar gak bisa ngapa-ngapain kecuali dia udah punya Demon Hunter Sword. Dan kali ini buat teman-teman semuanya yang sedang menonton. Dia mantap Skylar. Tangan dibalik ke kanan, dia balik telah dikeluarkan. Skylar masih bertahan tapi Heist berhasil mendapatkan first blood dengan luar biasa. Di sisi sebaliknya, Albert membalikan kembali keadaannya dengan des yang dia miliki. Tidak mau terlalu banyak bermain dan Albert bermain piano di depan sana. Double kill didapatkan. Teng. Oh, beda lagu ya? Beda. Backupan yang cepat dilakukan dari VYN tadi berhasil. Lemon bakal coba ditumbangin. Vincent menjadi pilihan utama. Lemon still survive. Petrify Gaming dan Lemon ter-take down. Permainan yang luar biasa dari seorang Kars, sang anak muda yang tidak kenal takut walaupun ketemu sang legenda tetap berhasil dihantam. Lemon masih level 3, dia belum bisa untuk mengaktifkan shield-nya ketika dilabrak dengan dua player dari tim Rebellion Zion. Sekarang di menit yang kedua, Turtle yang pertama sudah hadir. Dari kedua jungler kali ini udah bersiap untuk mengamankan Turtle tersebut, Babaji. Alright, Albert mengejar ke arah Vincent. Dipancing dengan satu buah retribution. Vincent luar biasa, berhasil mengganggu seorang Albert. Albert terperangkap di garis depan, membalikan kembali keadaannya. Alexander belum jadi cancel. Dan ternyata dibalikan posisinya. Albert kabur, gak kuat menahan damage diberikan oleh seorang Swallow. Swallow dengan luar biasa mengcover, tapi sayangnya Kar tidak bisa diselamatkan. Tapi Vincent save the day. Vincent membuat Rebellion Zion mengejar dari segi goldnya. Iya, mulai dikejar walaupun Rebellion dapetin Turtle, tapi lihat pergerakan dari seorang Clay, dia free hit menggunakan Vida Ice Strike-nya yang membuat Rebellion Zion ke pick off satu persatu. Albert tinggal inisiasi, tapi jangan lupa buat teman-teman di rumah yang sedang menonton MPL, jangan lupa untuk dukung tim favorit kalian dengan cara order Grab karena bisa dapetin diskon sampai dengan 90% dengan menggunakan kode promo grab.to/MPL. Oh, VY di following begitu saja. Masih ada Vincent, Tondro save the day, membalikan kembali keadaannya. Ada Heist di depan sana. Vin, tidak ada yang following up, bahkan Vin harus di take down. Vincent dengan bertahan hidup dirinya berhasil membuat Vin bahkan yang ter-take down. Albert, retribution is on point. Hanya untuk Little Wanderer, tapi mereka tetap harus kehilangan Vin. Di sisi sebaliknya, Kars belum terdeteksi. Terlihat oleh Deden from Bogor yang mencoba melakukan checking booth. Kars, where are you going? Lihat imunitas yang diberikan oleh seorang Albert bernyanyi, bermain piano. Dan Bloody Hand yang membuat Albert berhenti. Tidak ada following up. Wijan Arko, where are you going? Albert mencoba untuk memancing keributan di depan sana, tapi Rebellion Zion mereka menunggu, menahan karena mereka sadar tidak ada damage yang cukup untuk bisa menghantam seorang Albert. Bloody Hand dari Wijanarko belum bisa berhentikan pergerakan dari seorang Albert. Dimana Swallow juga nggak memiliki Cost of Soul untuk bisa nge-follow up damage terhadap seorang Wijanarko, terhadap seorang Albertnya. Albert udah sangat fight banget kali ini. 4 poin kill yang dia miliki tanpa terpick off sama sekali. Ini udah ngebuat dari seorang Albert harusnya udah memiliki gold yang cukup banyak dibandingkan dengan Vincent. Tapi lihat, untuk Turtle yang kedua akan coba di setup dari kedua tim kali ini, di mana Vin di sana udah mulai melakukan poking, sedangkan Wijanarko masih menunggu Bloody Hand ready untuk bisa nge-pick off ke arah depan dari tim RRQ. Lihat, yang ngepoknya adalah seorang Skylar, bukan dari XP lanernya. Karena Lemon harus menjaga tugasnya di arah top lane.
Bahkan para pemain dari tim Rebellion Zion mereka yang lebih unggul dari segi team fight kali ini yang membuat tim RRQ mundur ke arah belakang. Rebellion Zion mencoba untuk men-take over turtle yang mereka miliki. Finn coba untuk mengeker menuju ke arah belakang. Belum ada Fire Red diberikan. Langsung ada Fire S-Ray. Turtle terbuka sangat besar. Tebakan Retribution. Di tangan seorang Albert. Diajak-ajak ke arah belakang. Vincent, where are you going? Swallow no kuning. Bertahan di depan sana. Vincent mau bisa diselamatkan. Tebakan ter-take down. Unstoppable. Looking for double kill. Looking for triple kill. Tapi nampaknya diamankan oleh seorang Finn. Tebakan. Hilang 4 pemain. Tukang samai ke timur God. Oh My God, luar biasa permain dari tim RRQ. Lihat Albertnya dikasih free. Dan lihat sekarang talent projection-nya full orange. RRQ semuanya Bapak Ji. Oh my God, Rebellion Zion harus mengambil hati para caster. Karena para caster memprediksi menuju ke arah tim RRQ. Tapi itu hanya prediksi. Kita bakal lihat kenyataan yang sesungguhnya. Karena apapun yang terjadi bisa terjadi di lane of dawn. Game 1 momen. Mobile Legends Bang Bang. Ini tidak bisa diprediksi dengan semaksimal itu. Gak ada yang 100% prediction. Gak ada prediction 100%. Tapi lihat. One by one situation. Vincent mencoba untuk bertahan tapi Albert monster kill. Ini dia sang pianis kita. Musisi dari tim RRQ. Berhasil bernyanyi di depan sana. Fire Red di following up begitu saja. 2 poin langsung hilang. Hais gak bisa melakukan following up dan Deden from Bogor. Menuju ke arah bottom lane dan emblemnya silakan Bung Gari. Lihat Albertnya. Kenapa dia sakit banget dari reaksi? Karena dia ngisi ke arah movement speed. Penetration ditambah magic power. Ini yang membuat damage dari Albert sangat sakit sehingga dia dapetin 6 poin kill sekarang. Dan lihat kali ini dari Lemonnya dia dipaksa Playboy World Lemon mencoba untuk bertahan 1 versus 4. Lemon, can you do it? Karena Albert is coming. Lihat cover dari para raja lainnya dengan sikap menuju ke arah seorang Clay. Deden from Bogor tercover dengan luar biasa. Kars bahkan gak berhasil melakukan pemotongan terhadap burung sang Deden. Dimana Kars harus mengorbankan 1 buah Electro Final Blow tentunya untuk dia berusaha escape kali ini. Turtle yang ketiga cukup sulit untuk tim Rebellion bisa mengamankan Turtle tersebut. Kenapa? Karena dengan adanya perbandingan 2 level yang dimiliki Albert, harusnya Turtle bisa dikonfirmasikan milik dari tim RRQ. Lihat Finn-nya kali ini mencoba untuk menghalangi pergerakan dari seorang Vincent sehingga Vincent harus mengorbankan 1 buah sword skill-nya untuk kabur, tidak untuk melakukan penyerangan terhadap tim RRQ. Tidak bisa diselamatkan kembali untuk Turtle kali ini. Dan lihat Skylar melakukan basic attack terhadap seorang Kars. Hingga Karsnya itu tak berdaya sama sekali. Ini belum late game aja dia udah tak berdaya. Berarti Kars cuma punya 1 target. Deden from Bogor. Di sisi depan, Lemon bakal coba di all in begitu saja. Primo World dikeluarkan. Lemon versus Swallow, 1 by 1 situation. Di belakang sana berhasil mendapatkan Deden from Bogor. Hilang ditelan bumi. Tapi Lemon mencoba untuk memberikan sedikit insection. 1 versus 3. Di follow up dan dibalikan kembali keadaannya. Vincent gak bisa bertahan lebih dalam lagi. Lemon too strong. Vincent gak punya damage. Dibalikan kembali keadaannya. Bahkan Finn no following up. Vincent masih digoceng membuat para pemain yang di Rebellion membalikan keadaan yang diunggulkan. 2 poin kill. Albert versus everybody. Dan terjadi didapatkan Albert double kill. Oh no. Fight yang cukup panjang terjadi di area top lane. Swallow mendapatkan triple kill tapi tidak untuk dengan Albertnya. Albert tidak tumbang sama sekali. Dia benar-benar strong banget menghadapi 3 pemain Rebellion di bagian top lane. Lihat sekarang Albertnya 805. Wajib di-ban nih Hero. Gak bisa. Wah, emang gak boleh keluar nih Hero. Apalagi di tangan yang tepat ya. Iya. Kalau di tangan saya gak guna tuh Hero. Lihat ini in-game equipment by Dunia Game. Lihat Albert sampai beli Call Oracle yang membuat shieldnya itu semakin tebal lagi. Ditambah dengan ada magic power yang dia punya dari Genius One dan juga Glowing One. Damage dari seorang Albert udah sangat-sangat sakit. Lihat di sini Vincent lebih ke arah Lancelot dengan build tank. Dia ngebeli arah Radiant Armor untuk respect damage yang dibesarkan dari Clay dan juga Albertnya. Tapi Hais masih mencoba untuk mencari pundi-pundi gold yang dia miliki. Ada Kars berada di garis depan. A Knife for Night telah dikeluarkan. Dan di sisi sebaliknya mereka akan menuju ke arah World yang pertama. Albert memasak keributan di arah bottom lane. Alito van de Blauw for defensive. Tapi nampaknya para pemain dari tim Rebellion Zion mereka lebih memilih untuk mundur. Pasukan RRQ mengungguli dari 3.000 gold. Dan ini tidak sejauh di game yang sebelumnya. Bahkan Rebellion Zion juga mereka masih bisa mendominasi dengan 8 kill yang mereka miliki. Dari Swallow membalikan kembali keadaan Skylar! Damage
damage yang sangat luar biasa membuat Wijanarko tertahan. Wow. Dan bahkan tertikam di belakang sana. Gak ada yang bisa menyelamatkan seorang Swallow. Vincent dipukul mundur ke arah belakang. Damage yang terlalu besar membuat seorang Albert gak bisa dipendung kembali. Rebel Legion mereka benar-benar berada di ujung tanduk dari sang raja. Benar-benar tidak akan memberikan nafas sedikit pun. Gak ada kesempatan mereka untuk bernafas, Bung Gary. Nggak ada pikiran bernapas. Lihat, Tesha bakal coba di dive in kali ini. Tapi bagaimana caranya dari seorang Vincent bisa ngegocek pergerakan tersebut? Tapi ternyata Vincent berhasil di take down. Dead from Bogor mendapatkan satu buah point kill. Kars mencoba untuk melakukan cutting. Para pemain dari tim RRQ terberangkat. Hais mencoba untuk memberikan damage terhadap seorang Vin. Mencoba di take down. Matching mania mantap. Berhasil mendapatkan satu. Kelebihan yang luar biasa. Tapi bebas ke arah belakang. Gak ada yang bisa membentuk seorang Albert. Albert bergerak dengan bebas. Bermain piano. Dan bahkan seorang Swallow hilang kembali. Extended team fight. Team fight yang tak kenal henti membuat sang raja mengamuk kali ini. Lihat Albert yang gak bisa dihentikan. Udah di Bloodihan, udah seluruh short skill karena Albert. Tapi Albert masih bertahan, Babaji. Oke, Aleto mana blow. Tercancel begitu saja. Dari Fight Gaming. Dead from Bogor tersunat. Membuat Kars berhasil mundur. Tapi nampaknya tidak. Hanya satu buah point kill. Vincent masih memaksa menuju ke seorang Lemon. Tapi nampaknya Lemon too strong. Lemon too strong. Gak bisa di take down. Gak bisa di take down sama sekali. Albertnya udah menyentuh level 15. Tapi buat teman-teman semuanya yang mau nonton MPL langsung ke venue bisa dapetin diskon 20% dengan kode promo MPL Dead. Minimal pembelian 2 tiket dan maksimal 4 tiket. Kan bisa dapetin diskon maksimal sampai dengan 80.000. Ingat, terhitam hanya di blibli.com. Oke, langsung coba dipaksa. All in trap seorang Vin. Mencoba di following up. Vin too strong. Terror Rage yang gak ada siapapun. Tapi Skylar. Kane mencoba untuk menuju ke arah seorang Wijanarko survive in the mid lane. Tim RRQ memaksa Swallow. Lemon berada di depan. Albert Billion sudah tidak ada lagi. Tidak bisa lagi untuk menghantam ke arah depan. Lemon bahkan udah punya immortality. Wijanarko harus bisa memfokuskan targetingnya. Harus bisa nge-all in terhadap seseorang yang benar-benar penting dari tim RRQ. Bahkan Wijanarko bisa membuat Albert tershutdown itu udah mahal banget. Sulit banget Albert buat tershutdown. Tapi jangan lupa juga buat rekan-rekan semuanya untuk bisa dapetin kuota hingga 3 GB dengan cara beli item voucher di dunia game pakai Telkomsel. Bisa dapetin kuota hingga 3 GB. Kars udah melakukan semaksimal yang bisa dia lakukan, kita lihat. Kars udah berhasil mendapatkan 4 point kill dan bahkan Kars berhasil membuat Clay tertakedown. Tapi masalahnya ketertinggalan satu buah point kill. Bloody Hand dengan seorang Vin. Immortality buat seorang Vin masih menjadi sebuah jawaban. Albert memberikan distraction. All in yang dilakukan Rebel Legion. Ini mungkin bisa menjadi jawaban satu persatu. Gold earn dari Lord yang pertama sudah mencapai 3.000. Waduh, ini cuannya benar-benar cuan banget. 3.700 gold didapetin ditambah XP 3.000 dan turun damage 1.800. Dan sekarang Rebel Legion mencoba untuk melakukan split push dari seorang Kars yang mencoba mencari pundi-pundi gold tentunya dari ketertinggalan gold yang sekarang mereka alami. 5.000 gold dipimpin RRQ harus ini menjadi jawaban untuk bisa RRQ mengamankan Lord yang kedua yang sebentar lagi bakal spawn feeder. Oh, dikejar Albert. Karena Albert tershutdown ini akan menjadi gold yang sangat mahal untuk tim Rebel Legion. Albert juga tidak boleh masuk lebih dalam lagi. Lord yang sudah di-enhance kali ini akan bisa menjadi satu buah penentu apakah Rebel Legion punya nafas berikutnya atau bahkan tim RRQ yang akan mendobrak base dari tim Rebel Legion. Ini ada gold difference by UBS Gold. Ya, lihat Albertnya hampir 12.000 gold. Dia unggul dari gold lanernya bahkan. Gol yang dimiliki seorang Albert kali ini dibandingkan dari tim Rebellion mereka yang paling tinggi hanya di angka 9.000 dari seorang Karsnya. Dia bisa dapetin gol dari melakukan split push. Itu yang dilakukan dari tim Rebellion untuk bisa membalikan keadaan. Dan sekarang untuk Lord yang kedua, posisi mereka 5 melawan 5. Tapi kali ini dipaksa untuk 4 melawan 4 dari kedua XP lainnya. Dipaksa untuk melakukan satu buah clear wave di arah top lane-nya, Babaji. Gila nih Joy kalau dilepas begini. Oh Vincent, what are you doing? Ada terrorist! Langsung ditolin begitu saja. Tapi Albert objektif, dia mengejar ke arah belakang. Vincent akan menjadi target utama dari seorang Joy, dari seorang Albert. Hais memberikan poking damage. Dead from Bogor standby on position. Lemon menuju ke arah top lane. Memberikan clear minion terlebih dahulu karena tim RRQ tidak mau di backdoor oleh tim Rebel Legion. Mereka memanfaatkan leading phase yang mereka miliki. Sedangkan Lord yang kedua akan di tangan oleh seorang Albert. Vincent gak akan bisa lebih masuk. Tapi Hais berangkat ke depan. Mencoba dikeker begitu saja. One by one situation versus Skylar.
ternyata masih belum selesai kali ini. Masih belum coba untuk di kontes dari Skylar dan juga ke arah Haze-nya. Tapi kali ini RRQ di fight barusan mereka dari V-nya Connect dan nya itu yang membuat dari Wijanarko terpick off. Lihat dari in-game equipment by dunia game, kita bisa melihat dari item dari seorang Skylar udah full item dengan ada Demon Hunter Sword, Husklow, dan juga Wine of Nature untuk memaksimalkan lifesteal yang dipunya dari Melissa. Ditambah dengan Golden Staff Corrosion dan juga Inspire, ini Melissa ketika melakukan basic attack udah sulit banget buat ditumbangkan. Oke, tapi Heist ini benar-benar harus di-respect sih. Dia udah punya Malefic Roar. Albert sih bisa di take down, tapi lihat di arah belakang. Dengan semua skill yang dimiliki dari seorang Vincent, dia mencoba untuk menghindari damage yang diberikan oleh tim dari RRQ. Albert sekarang menjadi satu orang yang benar-benar diwanti-wanti oleh para pemain dari tim Rebel Legion. Di arah bottom lane, mereka memiliki high ground. Dengan adanya Benedetta, mampukah melakukan clear cepat? Tapi Vayne mencoba untuk mengikir ke arah belakang. Tidak berhasil mendapatkan siapapun. Best Turret akan coba dipecahkan. Fokus ke arah seorang Vincent. Bisa akan ter-take down. Vincent masih bisa selamat. Dia lihat berubah. Item build-nya menjadi item tank. Vincent still survive. Dia langsung ada Molten Size di badannya. Curse Helmet akan menjadi pilihan utama. Dan itu mungkin jawaban untuk Vincent bertahan di game yang kedua kali ini. Vincent berkali-kali menjadi baiting dari Rebel Legion. Dan dia masih bisa selamat dengan ada Thorn Rose dan juga item defense yang dimiliki dari seorang Vincent. Alright, Vayne. Kali ini Tyler Race yang belum dikeluarkan dan bahkan Vayne akan coba dipecahkan immortality-nya. 1 point kill terhadap seorang Vincent. Gak bisa dibendung lagi. Dan Lemon! Flicker menuju ke arah top lane. Berhasil mendapatkan 1 point kill. Out of the box gameplay from Lemon. Bahkan Revolution dekat rancak-kaca. Gak bisa diselamatkan kembali. Ini bencana. Sang Raja membalaskan dendamnya. Selama berseason-season mereka patahkan. Akhirnya mereka berhasil membalikan keadaan. Congratulations to team RRQ yang kembali berhasil menumbangkan Rebellion. Setelah di season sebelum mereka nggak dikasih menang sama sekali, tapi di season 11 kali ini RRQ berhasil meraih kemenangannya atas Rebellion. Permainan Albert yang sangat luar biasa dari early game hingga late game sama sekali gak ke pick off. Membalikkan keadaan yang berseason-season dipatahkan dengan adanya Wijanarko, dan kali ini tanpa adanya Fearless. Rebellion kehilangan dominasinya atas RRQ. Luar biasa. Yes, Iya. itu dia. Joy dilepas. Musuh bercanda, ini benar-benar Giro harus di-respect banget Ji. Itu lihat Gak jelas dari Albertnya. hero-nya. Gak, dia udah dikena terima bloody hand. Udah all in semuanya ke Albert, tapi lihat malah dibalikin keadaannya. Dengan sangat cepat mereka lumat game yang kedua. Di game pertama one-sided juga. Dan tidak bisa dibendung permainan dari tim RRQ. Dan Lemon out of the box gameplay flicker ke depan. Bahkan membuat seorang